Lengkapnya terkait dengan tahapan persidangan pelaku anak AG, kita akan bahas bersama Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto. Selamat malam, Pak Juyamto. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Juyamto, ini karena mengacu lagi-lagi pada sistem peradilan anak, akan seperti apa nanti pelaksanaan sidang putusan AG Senin minggu depan tanggal 10 April? Apakah kemudian terbuka untuk publik? Ya, baik. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya sampaikan dulu apresiasi ya terhadap teman-teman media, baik media cetak, online maupun media televisi, yang mana dalam beberapa hari sejak perkara dilimpahkan, perkara AG ini sampai disidangkan sampai hari ini, pledoi dan replik duplik telah teman-teman media telah mengawal dengan berpedoman pada penyiaran yang ramah untuk anak. Artinya ini harus diapresiasi ini, Mbak. Betul, Pak, Kemudian karena ini adalah kewajiban terkait dengan bersama ya. pertanyaan tadi, Mhm. bahwa memang betul jadwal, iya, dan jadwal seterusnya pasca tadi pledoi kemudian ditanggapi secara lisan oleh penuntut umum bahwa mereka tetap pada tuntutan dan kemudian penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya, tentu majelis hakim eh, kemudian tahap terakhir nanti hari Senin tanggal 10 April akan membacakan putusannya, gitu, Mbak. Mhm. Ya. Jadi kalau hari ini sudah selesai, pledoi dibacakan, replik dupliknya juga sudah disampaikan, tetap kepada jaksa meminta hakim untuk menuntut Ya. 4 tahun penjara. Hari Senin ini Ya. apakah akan digelar secara terbuka? Karena kalau sebelum-sebelumnya kan tertutup ya, Pak ya? Ya, baik. Jadi amanah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sudah diatur. Bahkan tidak hanya bukan hanya untuk pidana anak saja, semua putusan pengadilan itu harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Itu. Kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dasarnya adalah pasal 61 ayat 1 Undang-Undang SPPA 11 tahun 2012, Mbak. Oke, artinya apa? AG sebagai terdakwa boleh tidak hadir secara langsung? Ya, jadi di situ kan pasal 61 ayat 1 itu kan jelas juga disebutkan bahwa putusan untuk sidang perkara anak itu terbuka untuk umum dan, nah di situ ada kalimat dannya, anak bisa tidak hadir. Artinya di situ fakultatif, hadir juga tidak ada masalah, tidak hadir juga tidak apa karena bukan kewajiban di situ. Kalau tidak hadir bagaimana, Pak? Karena kan biasanya kan terdakwa kemudian Nah, ada di tempat mendengarkan putusan dari hakim. Nah, ini ya, nanti bagaimana pengaturannya? Apakah ada opsi itu kemudian AG berada di luar ruangan terpisah mendengarkan, atau cukup dengan ada dihadirkan oleh keluarga misalnya atau kuasa hukum? ya. Nah, ini harus saya jelaskan dulu. Di situ di ayat 2-nya, pasal 61 ini sidang terbuka untuk umum. Tadinya kan tertutup ya. Mhm. Tapi kemudian di acara pembacaan putusan itu kan dilakukan terbuka. Nah, menariknya di 61 ayat 2 ini dikaitkan dengan soal norma bahwa untuk pemberitaan, penyiaran terhadap perkara pembacaan putusan tadi yang terbuka tadi Mhm. itu diwanti-wanti agar menyamarkan identitas dan penyiarannya itu juga betul-betul harus mengacu pada asas-asas di dalam Undang-Undang SPPA itu. Nah, ini menarik karena di sebelumnya tertutup, kemudian ketika terbuka dikaitkan dengan soal 61 ayat 2-nya ini menyangkut soal perlindungan khusus tadi terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dalam ini terdakwa anak, Mbak. Nah, Mhm. kenapa di situ tidak wajib hadir? Artinya kita harus memahami tidak wajibnya hadir itu adalah untuk menghindari nanti ada publikasi ketika katakanlah terbuka untuk umum, kan orang boleh melihat, siapapun boleh hadir untuk melihat. Artinya untuk menghindari adanya katakanlah Eksploitasi begitu secara ya, Pak ya? psikis banyak orang yang Mhm. dia terdakwa saat di persidangan, maka di ayat 2-nya tadi dihindari ada penyiaran, kemudian ada katakanlah siapa nanti yang akan mengambil gambar dan sebagainya, maka anak
boleh hadir dan boleh tidak di situ. Oke, jadi kalau memang keputusannya karena kita dengar dari kuasa hukum bahwa AG tidak akan Ya. hadir, cukup dengan adanya kehadiran dari kuasa hukum dan keluarga, begitu ya? Ya, istilahnya kalau di dalam hukum acara pidana itu penasihat hukum. Artinya ini kan pendampingan ya. Mhm. Pendampingan bagi terdakwa, dalam hal ini terdakwa AG, terdakwa anak. Di situ kan tidak hanya penasihat hukum, di situ ada orang tuanya, orang tua daripada AG, kemudian dari pembimbing kemasyarakatan, dari pekerja sosial. Jadi mereka nanti akan hadir semua, Oke, setelah vonis nanti. walaupun si AG sendiri tidak hadir. Baik, Pak, Ya. setelah vonis nanti kan ini, kalau memang sesuai dengan tuntutan jaksa akan dilimpahkan tentu ke, LPKA begitu ya. Ini nanti AG ini akan ditahan, di mana untuk sementara? Apakah tetap dititipkan di LPKA atau ada mekanisme tertentu kalau memang nanti, sesuai dengan tuntutan dari jaksa? Ya, kalau ini sebenarnya kan wilayahnya hakim anak yang akan memutus. Jadi saya sebenarnya tidak berwenang untuk mengomentari. Tapi yang jelas bahwa nanti dilihat dulu apakah ketika hakim membacakan putusan, kemudian pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya, kemudian jaksa menyatakan sikapnya terhadap putusan hakim tersebut seperti apa. Kalau misalkan salah satu mengajukan banding, tentu putusan kan belum inkrah, belum berkekuatan untuk tetap, Mhm. gitu Mbak. Oke, jadi masih nanti mengejar sampai tanggal 17 April ya, terakhir Oke. penahanan kalau saya tidak salah ya? Ya. Oke, Dan nanti kan kalau sudah menyatakan banding tentu kewenangan untuk menahan itu beralih ke pengadilan tinggi nanti. oke, baik kalau begitu. Terima Kalau kasih ada banding. Pak Juyamto karena sudah bergabung bersama kami, Humas Pengadilan Negeri Baik. Jakarta Selatan sudah bergabung di Kompas Malam. Terima kasih Pak.